pelajari median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah dari data. Nah, tapi nilai tengah yang gimana? Misalkan gue punya data seperti ini. Oke, mana mediannya? Mediannya bukan yang ini ya. Kenapa bukan? Karena datanya belum terurut gitu ya. Ini cuma data sembarang aja. Ya kalau gue laporinnya, ini gue tukar misalkan. Ini gue tukar. Em, di sini jadi 9, di sini jadi 6, mediannya jadi 6 dong kalau kayak gitu. Terus kalau ini gue tukar, di sini jadi 8, di sini jadi 6, mediannya jadi 8 sekarang. Nah, oke. Biar konsisten, untuk mencari median harus kita apain? Kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar biasanya. Oke, yang terkecil adalah 4. Berikutnya adalah 5, berikutnya adalah 6, berikutnya adalah 7, berikutnya adalah 8, berikutnya adalah 9 dua kali. Oke, setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, barulah kita bisa menentukan nilai tengahnya. Nilai tengahnya gimana? Ya udah, pokoknya tengah-tengah itu membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Ini sama ini gitu kan. Jadi data itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, jadi ini nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya adalah 7. Jadi mediannya itu sama dengan 7. Oke? Oke, ini kebetulan datanya ganjil. Jumlah datanya ada 7 gitu ya. Sehingga nilai tengahnya mudah ditentukan. Sekarang bagaimana dengan data ini? Misalkan 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6 lah. 2, 4, 5, 6. Nah, tengah-tengahnya siapa? Tengah-tengahnya itu nggak bisa ya. Bukan 4, bukan juga 5. Kenapa? Karena 4 dan 5 ini belum tengah-tengah. Nah, tengah-tengahnya itu adalah rata-rata dari 4 dan 5 gitu ya. Jadi, tengah-tengahnya adalah 4 plus 5 bagi 2, yaitu 4 setengah kayak gitu ya. Jadi, mencari median itu kalau n-nya genap berbeda dengan kalau n-nya ganjil. Sorry, n-nya ganjil. Jadi kalau jumlah datanya itu ganjil, maka yang menjadi median adalah x ke n plus 1 dibagi 2 gitu ya. Contohnya kalau n-nya itu adalah 3, maka kalau ganjil, maka mediannya adalah 3 plus 1 per 2 berarti X ke 2 ya, X ke 2. Ini kan misalkan X1, X2, X3. Ini N sama dengan 3. Berarti mediannya adalah X 3 plus 1 per 2, yaitu sama dengan X 2. Yaitu ini ya, itu mediannya ya, tengah-tengah. Nah, kalau genap gimana? Nah, kalau genap, X-nya itu adalah, mediannya adalah X dari N per 2 ditambah dengan X dari N per 2 plus 1 dibagi dengan 2. Contohnya kalau datanya 4. Kalau datanya 4 kayak gini. X1, X2, X3, X4 gitu ya. Nah berarti Xn per 2 itu adalah berapa? Xn per 2 itu adalah X2 ya. X2. Xn per 2 ditambah 1 yaitu adalah X3. Nah berarti mediannya adalah X2 plus X3 bagi 2. X2 plus X3 dibagi 2. Kayak gitu, oke? Oke, jadi misalkan gue punya data seperti ini. Data dari berapa ya? Dari 2 sampai dengan 18. Dari 2 sampai dengan 18. Jadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan 18. Nah, mediannya di mana? Oke, kalau dari 2 sampai 18, ini berarti n-nya berapa sih? N-nya adalah 17 ya. Oke, n-nya 17. Karena kalau misalnya kita hitung di sini 1, di sini jadi nomor 17 gitu ya. Kalau 2 itu nomor 1, berarti yang 18 itu adalah nomor 17. Berarti n-nya 17. Nah, berarti suku ke berapa yang menjadi mediannya? Yaitu suku ke berapa? Ini kan ganjil ya. Kalau ganjil berarti xn plus 1 per 2 ya. Berarti x dari x ke 9. Nah, x ke 9 tuh berapa? Ini adalah x1, ini adalah x2, ini adalah x3, dan seterusnya. X9 adalah nilainya adalah 10. Karena x1 itu nilainya 2 tambah 1 ya. X2 itu nilainya 3, x3 itu nilainya 4, berarti x9 itu nilainya 10. Oke? Nah, sekarang kalau datanya jadi gini. 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 19. Nah, ini kan n-nya berapa? N-nya 18 ya. N-nya 18. Nah, berarti gue harus gimana nih? Mediannya adalah rata-rata dari x n per 2 dengan
xn per 2 plus 1 gitu ya. Oke, xn per 2 berarti berapa? X 18 per 2, X9 dengan X10. Rata-rata X9 dan X10 adalah gimana? X9 adalah 10 ya tadi ya. X10 adalah 11. Berarti rata-ratanya adalah 10,5, 10 setengah. Kayak gitu. Oke, sekian dulu aja untuk median. Berikutnya kita akan menghitung median untuk tabel distribusi tunggal. Distribusi tunggal. Oke, kita udah tahu bahwa median adalah mencari nilai tengah. Mencari nilai tengah dari suatu kumpulan data. Nah, tapi bagaimana jika data tersebut dilaporkan dalam bentuk tabel distribusi tunggal seperti berikut ini? Oke, prinsipnya gini. Ini ada berapa data? Ada 50 data gitu kan? Berarti N sama dengan 50. Nah, kalau N-nya adalah 50, maka mediannya itu ada di mana? Mediannya itu adalah di X25 dan X26 gitu ya. Oke, kalau lupa gue ingetin lagi. Median itu ada dua cara. Yang pertama, kalau N-nya genap, ganjil dulu deh, ganjil. Yang kedua, kalau N-nya genap. Kalau N-nya genap, maka mediannya itu X N plus 1 per 2. Kalau N-nya genap, maka mediannya adalah XN per 2 plus XN per 2 tambah 1 per 2. By the way, gue nggak pernah hafal loh rumus ini. Kenapa? Karena ini gampang banget dicarinya. Oke, gue nggak pernah hafal. Prinsipnya gimana sih? Prinsipnya tengah-tengah gitu kan. Kalau data ada sebanyak N, maka tengah-tengahnya itu di mana? Kalau ganjil, ya N plus 1 per 2 gitu kan. Ini misalkan 7. Berarti tengah-tengahnya tambahin 1 bagi 2. Itulah tengah-tengah gitu kan. Nah, kalau misalnya genap, berarti apa ya? Ya data yang bersebelahan aja. Data yang bersebelahan yang terletak di tengah-tengah dibagi dengan 2. Kayak gitu ya. Nah, ini kan genap nih. Nah, berarti tengah-tengahnya di mana? Nah, kalau misalnya 50, dari 1 sampai 50, yang membagi kedua data itu di mana? Di sini 25, di sini 26 gitu kan. Jadi nggak usah terlalu terfokus sama rumus gitu ya. Pakai logika dikit aja bahwa di sini tengah-tengahnya itu adalah di X25 dan 26 kayak gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui X25 dan X26 itu ada di mana? Nah, kita pakai frekuensi kumulatif namanya. Oke, yang nilainya 4 kan ada dua orang gitu ya. Nah, kemudian yang nilainya 5 ada 4 orang. Nah, berarti frekuensi kumulatifnya berapa? 4 tambah 2 yaitu 6 gitu ya. Artinya 6 orang ini memiliki nilai 4 atau 5 gitu ya. Oke, next. Ini frekuensi kumulatifnya adalah berapa? Adalah 17. 17 ya. Artinya 17 orang ini memiliki nilai 4, 5, atau 6 gitu ya. Kemudian berikutnya, frekuensi kumulatifnya adalah 17 tambah 14, yaitu adalah 31 gitu ya. Artinya yang memiliki nilai 4, 5, 6, atau 7 ada 31 orang kayak gitu. Nah, selesai sampai di sini aja. Perlu kita terusin nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena yang kita pengen tahu cuman X25 sama X26 gitu ya. Jadi data ke-25 sama data ke-26 itu terletak di mana? Oke, lihat sini. Jadi gunanya frekuensi kumulatif ini, jadi X1 sama X2 itu nilainya adalah 4 gitu ya. Kemudian ini kan ada 6 ya. Berarti X3 setelah X2 ya sampai X6 itu nilainya adalah 5. Nah, berikutnya yang di sini X7 sampai X17 nilainya adalah 6. Kemudian di sini X18 sampai X31 nilainya adalah 7. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa X25 itu bernilai 7. X26 nilainya juga 7. Berarti mediannya adalah di mana? Mediannya adalah rata-rata dari ini dan ini yaitu 14. Sorry. Berarti 7 ya. 7 tambah 7 bagi 2 gitu ya. Oke, itulah mediannya. Oke, mari kita coba ke contoh berikutnya.
Oke, tabelnya seperti ini. Ya udah, sekarang kita apa ini? Kita hitung dulu ya frekuensinya berapa. Oke, gimana caranya? Ini 10 ya. Kemudian apa lagi? Satu tuh 3 ya. 3 3 4 10 ya. 10 tambah 2 tambah satu berarti 40 tuh ya. Oke. Berarti totalnya adalah 50 ya. Oke. Kalau totalnya 50 berarti N-nya adalah 50. Nah, sama kayak tadi ya. Berarti kalau kita ingin mencari mediannya, ingat nih ada 50 data. Kalau kita bagi dua, di sini adalah data ke-25 dan di sini data ke-26. Berarti kalau kita mau mencari mediannya, kita cari X25 dan X26. Gitu ya. Kemudian kita rata-ratakan. Oke. Ya udah, kita cari aja frekuensi kumulatifnya gimana. Ini satu, ini tambahin 3 jadi 4, tambahin ini jadi 25. Nah, ternyata 25 di sini. Oke. Next, kita lanjutin dulu. Ini jadi berapa nih? Ini adalah 39. Berikutnya nggak usah dianggap. Oke. Berarti X1 itu nilainya adalah 55. X2 sampai X4 gitu ya. Ada 3 data ya di sini ya. Ada 3 data yaitu X2 sampai X4 itu nilainya adalah 60. Gitu ya. Kemudian X5 sampai X25 ada berapa data di sini? Ada 21 gitu ya. Itu nilainya adalah 65. Kemudian di sini X26 sampai dengan X39 nilainya adalah 70. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa X25 itu nilainya adalah 65. Sementara X26 itu nilainya adalah 70. Berarti mediannya berapa? Mediannya itu sama dengan 65 plus 70 dibagi dengan 2. Tambahin bagi 2 atau gimana? Nggak usah ya. Lihat aja tengah-tengah antara ini sama ini. Kayak gitu kan. Tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya adalah 67,5. Kayak gitu ya. Oke. Oke, contoh terakhir sekarang. Mirip kayak tadi, cuman relatif lebih mudah ya. Oke, kalau ini sekarang jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 49. Nah, N-nya genap nih. Sorry, N-nya ganjil. Kalau N-nya ganjil, berarti mediannya ada di mana? Mediannya ada di N plus 1 per 2, yaitu X ke berapa? X ke 25, yaitu 50 per 2 ya. Oke, ya udah. Kalau gitu, tinggal kita cari aja X25 berapa. Frekuensi kumulatifnya kita bikin sama kayak tadi. 1, 4, 25, set. Selesai sampai di sini. Ya udah. Berarti X25 adalah 65. Berarti mediannya adalah 65. Jauh lebih gampang kan daripada yang tadi. Kenapa? Karena ini ganjil. Kita nggak perlu melakukan penjumlahan dan pembagian dengan 2 seperti yang tadi. Oke, segitu aja dulu untuk median pada tabel distribusi frekuensi.